Hari ini aku mau baca buku berjudul Di Balik Uang 600.000. Nanti saat aku baca buku bakal ada emoji yang bakal berubah sesuai perasaan di hati di buku. Dan nanti juga bakal ada stiker yang juga bakal berubah sesuai dengan apa yang dia lakukan di dalam isi buku. Tonton sampai habis ya. Jangan pernah membatasi ruang gerakmu hanya karena keadaan dan kondisi fisikmu. Sesungguhnya Allah Maha Baik, sungguh sangat-sangat baik. Aku dan Asaku, Sanik Firintia Paguyuban KCI Untet. Sinar matahari mulai memijar merah. Gadis itu menutup sebuah notebook yang selalu setia menjadi tempat ketika ia bercerita dengan aksara. Bercerita tentang apapun itu. Bercerita tentang siang, malam, dan tentunya tentang senja dan asanya. Senja masih tetap menjadi favoritnya selain tuan sunyi di gelapnya malam. Senja memberikan sebuah arti perpisahan. Akan tetapi, setelah berakhirnya senja, maka fajar akan menghadirkan sebuah perjumpaan. Gadis itu lebih sering terlihat sendiri. Tidak jarang jika sebagian orang menyebutnya aneh, antisosial, dan tidak bisa berkawan. Baginya sendiri itu menghadirkan kesunyian yang dapat memberikan rasa nyaman, mengembalikan energi dan semangatnya untuk menghadapi hari esok yang dipenuhi dengan warna dan suara. Introvert dan melankolis. Predikat yang saat ini disandang oleh gadis itu. Entah sejak kapan gadis itu menyandang predikat tersebut. Predikat yang diberikan oleh beberapa kawannya di paguyuban KCI Universitas Tadulako. Gadis itu adalah aku. Sebut saja aku, Sanik. Sanik Ferentiana, lengkapnya gadis berdarah Jawa kelahiran 14 Desember 1995. Seorang gadis biasa yang terlahir dari keluarga sederhana. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku tak memiliki saudara laki-laki. Jadi bisa dipastikan bahwa kami bertiga adalah perempuan. Salah satu mahasiswi di Universitas Tadulako pada program studi pendidikan kimia 3 tahun yang lalu. Ketika menduduki semester 4, maka siswa disibukkan dengan berbagai tugas perkuliahan dan laporan. Bukan hanya aku, tentunya kalian juga. Mata panda, wajah kusam sudah menjadi pandangan yang biasa. Penampilan bukan lagi menjadi hal yang utama. Apalagi untukku. Bisa melanjutkan studi ke sebuah universitas saja itu merupakan suatu kado yang spesial dari Yang Maha Kuasa. Hidup jauh dari keluarga bagi seorang anak perempuan sepertiku bukanlah hal yang mudah. Kehidupan kota yang dapat dikatakan sebagai keras membuatku harus selalu berhati-hati dalam melangkah. Jalan tidak selamanya lurus dan bersih dari kerikil. Roda akan terus berputar. Hidup yang kita jalani tidak akan selalu berada pada posisi teratas. Akan ada saat di mana kita harus menduduki posisi paling bawah. Uang saku bulanan tidak selalu dikirim pada waktu yang tepat. Taman menjadi salah satu tempat favoritku dalam menikmati senja. Kubuka kembali buku kecil dalam genggamanku. Kugoreskan pena pada tiap lembarnya. Dan mulai bercerita pada aksara. Drrrr, drrrr, drrrr. Notifikasi sebuah pesan masuk. Dek, ibu sakit. Ibu akan segera dibawa berobat. Kamu tidak usah khawatir. Doakan saja ibu ya. Maaf dek, mungkin semester depan kamu harus cuti. Banyak hal yang harus kami selesaikan di sini. Jadi besar kemungkinan ayah dan ibu belum bisa pulang sampai tahun depan. Sebuah pesan dari sang malaikat yang Allah kirim untuk merawat, mendidik dan membimbingku. Tahun lalu, ayah dan ibuku harus pulang ke kampung halaman di desa Tempurejo, sebuah desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Mereka tak memberitahuku secara pasti alasan mereka pulang ke kampung halaman. Aku tahu mereka ingin mengunjungi sanak saudara di sana. Mereka jauh, ibu sakit, dan aku rindu. Sudah setahun lebih aku tidak bertemu mereka. Jika hal buruk menimpa mereka, apa yang dapat aku lakukan? Oh Allah, bagaimana caranya aku bisa bertemu mereka? Aku ingin memastikan keadaan mereka. Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Cuti? Sudah bisa dipastikan bahwa mulai bulan depan tidak akan ada lagi uang saku dari mereka. Sangat egois rasanya jika aku hanya berdiam diri melihat kondisi seperti ini. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku tak memiliki kemampuan apapun. Relasi pun aku tak memilikinya. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Sedangkan berhubungan dengan orang banyak saja, aku merasa banyak menguras tenaga dan pikiranku. Aku tidak suka keramaian. Menurutku mereka terlalu berisik dan aku merasa tidak nyaman dengan hal itu. Maka diam akan selalu menjadi andalanku. Berbagai pertanyaan muncul dalam benakku. Hingga akhirnya aku kumpulkan seluruh tekad dan keberanian untuk bertanya serta mencari informasi. Berbagai usaha aku lakukan untuk dapat bertahan hidup di kerasnya kota ini. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Tidak ada niat yang terlalu rendah untuk melangkah. Dan tidak akan sia-sia sebuah harapan jika kita bergantung pada sang pemberi hidup. Rizwan, ya itu namanya. Teman seangkatan tapi tak sekelas. Aku tak begitu dekat dengannya. Jangankan untuk berbicara lama, menyapanya pun jarang kulakukan. Kulihat dia menghampiri sebuah mading yang dikerumuni banyak mahasiswa. Rasa penasaran mulai muncul. Kudekati mereka untuk memastikan informasi apa yang terdapat pada mading. Beasiswa KCI? Ya. Informasi yang terdapat pada mading itu adalah informasi pendaftaran beasiswa karya Salemba 4. Senyum pun kembali mengembang di bibirku. Kesempatan ini tentunya tak boleh aku sia-siakan. Ku perhatikan dengan seksama semua persyaratan yang harus dipersiapkan. Mulai. Lanjut part 2. Tetap di Produktivom. Follow, like, comment.